Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artian permasalahan ekonomi klasik. Masalah ekonomi adalah segala macam problematika atau kesulitan yang dihadapi berhubungan dengan ekonomi. Perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu memunculkan dua kategori masalah ekonomi, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Dilansir dari Investopedia, ekonomi klasik atau classical economy merupakan pikiran aliran ekonomi yang dominan digunakan pada sekitar abad ke-18 dan ke-19. Ekonomi klasik dipelopori oleh Adam Smith. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli lainnya seperti David Ricardo, Thomas Malthus, dan Annie Robert. Teori pandangan klasik disebut juga sebagai aliran modern pertama. Jadi, masalah ekonomi klasik adalah segala masalah yang menyangkut sekelumit siklus ekonomi yang lebih sederhana, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang yang dihasilkan. Siklus tersebut berubah seiring dengan perkembangan zaman. Berikut pengertian dari tiga hal yang menjadi permasalahan utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Silviani akan membahas tentang materi pengertian produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditunjukkan untuk menambah atau mempertinggi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis kegiatan produksi itu ada 5, yaitu produksi sebagai berikut. 1. Ekstraktif adalah mengambil kekayaan alam langsung untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengubah sifat dan bentuk barangnya. Yang kedua, agrasif adalah mengolah sumber daya alam terlebih dahulu sehingga menghasilkan barang baru. Yang ketiga, industri mengolah atau bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Yang keempat, dagang. Dagang melakukan kegiatan jual beli barang dan terjadinya perpindahan hak milik barang tersebut. Yang kelima, jasa. Jasa adalah aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan tidak nampak melibatkan interaksi dengan konsumen atau barang-barang milik, namun tanpa transfer kepemilikan. Faktor produksi adalah proses produksi memerlukan sejumlah faktor-faktor berikut. Produksi adalah proses produksi memerlukan sejumlah faktor-faktor atau input yang digunakan dan masuk dalam proses. Produksi menghasilkan sejumlah barang input. Jumlah output tergantung pada faktor-faktor produksi input yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi terdiri dari 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk, serta jasa atau baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Secara grafis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kata modal banyak digunakan dalam bisnis. Yang keempat, wirausaha. Wirausaha adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Saya Silvana Urani akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah output maksimum yang diproduksi dan faktor-faktor produksi atau input yang diperlukan untuk menghasilkan output dengan tingkat teknologi tertentu. Secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Penyederhanaan fungsi produksi tergantung pada dua faktor input saja, yaitu faktor modal atau kapital dan faktor tenaga kerja atau labor. Secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut.
Sistem distribusi. Tujuan sistem distribusi supaya barang-barang hasil produksi sampai ke konsumennya dengan baik. Sistem distribusi terbagi menjadi dua, yakni distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung merupakan distribusi yang dilakukan secara langsung kepada konsumen oleh produsen tidak melalui perantara. Distribusi tidak langsung merupakan penyaluran hasil produksi kepada konsumen melalui perantara tidak produsennya langsung. Faktor yang mempengaruhi dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, dalam distribusi hasil produksi yang disalurkan kepada konsumen mempengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, faktor pasar, kedua, faktor barang, ketiga, faktor perusahaan, keempat, faktor kebiasaan dalam pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Silvia Fayaza akan menjabarkan materi tentang distribusi dalam permasalahan ekonomi klasik. Distribusi yaitu penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi yaitu penyaluran hasil produksi dari produsen yang membuatnya kepada konsumen yang memerlukannya. Tujuan distribusi adalah untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Fungsi distribusi dibagi menjadi 6, yaitu fungsi distribusi sebagai ekonomi, fungsi distribusi sebagai promosi, fungsi distribusi sebagai negosiasi, fungsi distribusi sebagai kepemilikan, fungsi distribusi sebagai pembiayaan, dan fungsi distribusi sebagai pemesanan. Konsumsi. Konsumsi ialah kegiatan yang mengurangi nilai guna suatu barang. Setelah barang sampai ke konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena kualitas produknya yang kurang bagus. Ini juga permasalahan yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen kita juga harus bisa meningkatkan pendapatan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjangkau produk yang kita inginkan. Ada dua faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah faktor intern yang meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan watak. Yang kedua adalah faktor ekstern yang meliputi kebudayaan, adat istiadat,